ini ternyata faktor penting juga untuk bisa klien itu jadi relate banget sama kita gitu. Jadi begitu dia perlu arsitek atau perlu desainer, ingetnya kita gitu. Setelah punya biro sendiri, apakah yang dilakukan supaya mendapat klien secara biro baru belum dikenal banyak orang? Oke, ini sebenarnya saya juga nggak jago-jago banget ya cari klien, tapi kalau strategi saya, ini nyambung ke yang itu ya, marketing 4.0 itu ya, industri di era industri 4.0. Saya mencoba menyeimbangkan offline dan online, marketing offline dan online. Online ya dari ini ya, dari sosmed kayak IG, website, YouTube gitu-gitu. Tapi problemnya justru market yang kita kejar itu bukan pengguna aktif sosmed sebenarnya. Jadi kan yang 45 tahun ke atas nih yang punya duitnya yang mau bikin resort itu dia nggak aktif sosmed. Jadi makanya itu menurut saya offline masih penting. Jadi networking, terus ketemu ini, ketemu itu, bersosialisasi ya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu suka, tapi kepaksa. Maksudnya kayak kalau di ini silaturahmi lah ya. Yeah. Ketemu orang, ketemu lagi, terus udah lama ini tanyain lagi, ajakin ketemuan, ajakin ngopi, itu menurut saya tetap penting. Karena klien saya justru dari yang gitu-gitu. Kalau kayak Instagram, YouTube, Facebook itu tuh lebih banyak milenial yang which is sebenarnya baru akan jadi market kita setelah berapa 5-10 tahun lagi. Tapi nggak sekarang gitu. Ya, tapi it's good for branding lah. Itu bagus. Ya, kalau branding awareness sama branding development itu tetap perlu. Makanya menurut saya harus seimbang offline sama online. Nah, ini sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, saya kalau saya ada pertanyaan nih dari yang klien tadi nih, ya kan? Okay. Di sini kalian pada penasaran nggak? Networkingnya di mana? Kalau penasaran, tolong tab number 1. Tadi saya minta Pak Japa ceritain networkingnya dapat dari mana? Karena itu kan ya kliennya dia bilang dapatnya dari networking offline, ya kan? Nah, ya. Ini penting soalnya, ya kan? Nah. Ini nggak diajarin di kuliah nih, benar. Ya. Sebenarnya dulu tuh adik saya main The Sims ya, terus saya sempat ikutan. Di The Sims tuh kan ada sosial grafiknya itu tuh kalau penuh berarti kamu deket banget sama orang ini. Jadi dulu sih awal-awal saya beneran ngajakin ketemuan kayak kontraktor yang pernah kerja di perusahaan saya sebelumnya, supplier, terus teman-teman saya yang punya bisnis itu saya ajakin ketemu ngopi bareng gitu-gitu. Dan kalau bisa tuh sebenarnya kita masuk ke circle-nya gitu. Jangan cuman ketemu terus abis itu hilang kontak lagi gitu loh. Beneran bisa masuk ke circle-nya. Dan waktu itu link pertama saya 2 sih, 1 kontraktor. Jadi di perusahaan saya yang lama itu saya minta proyek lah sebenarnya ke kontraktor ini, ada nggak gitu. Ada yang perlu arsitek nggak ke kontraktor ini, terus ya mulai terhubung. Jadi sama kayak nanem, nggak pada saat itu dapatnya. Jadi kita kayak tunggu waktu sampai akhirnya semua usaha networking itu menghasilkan. Terus sama yang kedua itu ikut, dulu saya sempat sering ke Rumah Sanur gitu ya kalau ada kegiatan. Rumah Sanur tuh Creative Hub. Kan dulu awal-awal buka biro tuh saking sedikitnya project tuh lebih banyak nganggurnya gitu ya. Jadi saya ke Rumah Sanur, terus cerita-cerita mereka punya program apa, saya ikut aja nimbrung di situ gitu. Terus dari situ kayak ya dapat lagi kenalan baru gitu sih. Yang Pak Japa cerita itu salah satu yang temen aku juga baru cerita soalnya. Dia kebetulan memang arsitek dan pindah ke Bali juga. Kalau sebelum COVID ya, ini kita cerita sebelum COVID memang banyak sekali cultural event ya Pak ya. Iya, benar. Ada Kuta Karnival, ada Sanur Festival Village, ada yang tadi ada Rumah Sanur. Karena orang yang terlibat di sana beragam gitu. Satu sisi memang disatukannya dalam cultural sama art, tapi nggak semuanya arsitek. Jadi itu tempat untuk networking yang baik jadinya ya Pak.
diversifikasi semuanya. Itu kalau networking. Terus ya ini ya, jangan maksudnya ini hal yang baru saya pelajarin juga. Kan dari dulu tuh saya sering dengar waktu saya kuliah atau saya SMA tuh ada kata entertain gitu ya. Ini ternyata faktor penting juga untuk bisa klien itu jadi relate banget sama kita gitu. Jadi begitu dia perlu arsitek atau perlu desainer, ingetnya kita gitu. Jadi entertain tuh kadang perlu, kayak misalkan kliennya lagi di Bali, ajakin makan sesekali atau ngopi, traktir, terus perlu dicariin mobil sewaan nggak, kita punya nih gitu. Maksudnya jadi orang yang bisa dependable buat si kliennya ini. Ngebantu lah ya. Awal-awal entertain itu tadi. Jadi kita kayak jadi masuk ke circle-nya dia gitu. Ya intinya sih sebenarnya kalau kayak gitu kan kita ngebantu ya, kita bukan mikir untuk kita nantinya bakal dikasih apa, tapi kita lebih ngebantu dulu ke mereka ya kan. Kita ajak mereka dulu kayak gitu supaya ya memang nggak ada maksud untuk kita ketemu terus langsung ditodong proyeknya mana gitu. Gak boleh buat klien comfortable aja sih, lebih merasa comfortable terus percaya sama kita. Intinya gitu, nge-build trust sama rasa nyaman gitu ya. Kalau yang bahasanya Om Ray itu ini tuh be genuine. Jadi orang aja katanya. Orangnya temenan sama orang gitu kan. Iya benar-benar. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.